Saya mohon kali minta tolong kali Pak, kami udah nggak ada air bersih kami Pak. Nggak tahu. Ya Allah Pak, istilahnya kami memang nggak ada sumber lagi karena listrik kami nggak ada Pak. Tak tolonglah Pak, kalau mengharap bantuan dari pemerintah mungkin ya ada, tapi itu nggak tahu kapan Pak. Puas Bapak Prabowo? Puas? Hah? Masyarakat buat tenda sendiri. Orang sakit dalam pengungsian dan rumahnya tidak peduli seperti ini. Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis, namun terhadap rakyatnya sendiri. Memang terbaik betul lah Malaysia ini. Kemarin mereka kirimkan bantuan medis ke Aceh. Lalu Upland, perusahaan multinasional dari Malaysia, kirimkan bantuan tunai 770 juta yang langsung diterima oleh Mualim, Gubernur Aceh. Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik. Mungkin 4 Desember. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng. Lagi-lagi orang Malaysia gak henti-hentinya, gak bosan-bosannya, gak benci-bencinya bantu warga Aceh dan Sumatera. Meskipun Indonesia sendiri tidak butuh terhadap Malaysia, tetap ini adalah peri kemanusiaan. Sebenarnya Indonesia sangat butuh bantuan dari Malaysia, sangat butuh. Hanya saja mereka tuh gengsi, malu dapat bantuan bencana banjir seperti ini. Bayangkan kalau ngutang, dan bahkan kabarnya baru-baru ini Indonesia ngutang lagi loh teman-teman ya. Keluar sebanyak 700 triliun lebih lah, atau 400 triliun lebih. Itu yang seharusnya Indonesia itu malu teman-teman, nambah hutang. Ini loh bantuan dari Malaysia, mereka dengan beraninya menolak, bahkan membenci pemerintahannya sih. Kalau rakyatnya sangat mendukung teman-teman ya. Mungkin ada sebagian. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak Malaysia, dan teruslah kami tuh sangat-sangat membutuhkan bantuan daripada mereka, saudara kita di Malaysia, untuk warga Aceh dan Sumatera tentunya. Seharusnya Indonesia malu melihat perkara ini. Seharusnya Indonesia tergerak hatinya. Kenapa kita masih kalah dalam hal ini dengan Malaysia? Seharusnya Indonesia tuh lebih dulu dibandingkan dengan Malaysia. Ini adalah bentuk peri kemanusiaan yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang Malaysia atau negara Malaysia, teman-teman ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu seperti apa kondisi warga Aceh saat ini dan juga warga Sumatera saat ini untuk mendapatkan makanan dan minuman juga, teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita simak. Let's go. Bu, saya mohon kali minta tolong kali Pak, kami udah nggak ada air bersih kami Pak. Nggak tahu. Ya Allah Pak, istilahnya kami memang nggak ada sumber lagi karena listrik kami nggak ada Pak. Tak tolonglah Pak, kalau mengharap bantuan dari pemerintah mungkin ya ada, tapi itu nggak tahu kapan Pak. Tak tolong kali lah Pak. Bu, minta tolong ya Pak ya, Bu. Puas Bapak Prabowo? Puas? Hah? Masyarakat buat tenda sendiri. Orang sakit dalam pengungsian dan rumahnya tidak peduli seperti ini. Kita tidak lagi di Gajah ya, tapi di Kampung Rawi di 22 hari setelah pasca kejadian banjir dan longsor. Ya Allah. Teman-teman lihat sendiri kan, banyak warga Aceh yang sedang menangis, butuh listrik, butuh air bersih, butuh makan. Ketika rakyat menjerit seperti ini, kemana pemerintahan? Bersyukur kita, berterima kasih kita dibantu oleh negara Malaysia. Andai kata Malaysia tidak punya peri kemanusiaan seperti negara Indonesia, pemerintahan Indonesia, waduh, banyak yang meninggal dunia, teman-teman. Mereka kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan lahan untuk bertani, lahan yang bisa menghasilkan uang buat makan, kehilangan semuanya. Mereka menata ulang kehidupannya dari nol, teman-teman.
yang awalnya sudah enak, sekarang sudah nggak punya apa-apa. Indonesia nggak ada. Adanya cuma memverifikasi alasan ini. Untung ada Malaysia loh. Ini lihat ini anak muda Malaysia sedang melihat kondisi Aceh saat ini loh. Aceh ini masih membutuhkan bantuan kita, teman-teman ya. Bau kuat. Ya Allah. Ketika rakyat sudah Ini Prabowo masuk ke TV Malaysia. Malaysia kritik loh. TV Malaysia kritik pemerintahan Prabowo dalam menangani bencana banjir di Sumatera loh. Nggak becus ini. tidak lagi Presiden punya ini. suara merayu ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam dalam debu bencana. Pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah ihsan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis namun terhadap rakyatnya sendiri. Wow. Lebih memalukan, bedanya. dakwa pemerhati kerajaan itu sendiri didakwa gagal menyalurkan bantuan secara berkesan kepada mangsa terjejas bencana di Sumatera. Meskipun beberapa pemimpin dunia sudah pun menawarkan untuk menghulurkan bantuan atas dasar kemanusiaan sejagat. Terbaru, pemerintah Bandaraya Medan mengambil keputusan memulangkan bantuan kemanusiaan berupa 3 Gak ada ton bedanya beras dong. yang diterima daripada kerajaan Emiria Arab Bersatu Ya UAE Allah. susulan arahan kerajaan pusat supaya bantuan bencana di wilayah Sumatera diuruskan secara dalaman tanpa melibatkan pihak asing buat masa ini. Datuk Bandar Medan Riko Tri Putra Bayuwas berkata kerajaan pusat menetapkan bahawa semua bentuk bantuan bencana di Sumatera hendaklah diuruskan secara sendiri bagi memastikan Memang terbaik betul lah Malaysia ini. Kemarin mereka kirimkan bantuan medis ke Aceh. Lalu Upland, perusahaan multinasional dari Malaysia, kirimkan bantuan tunai 770 juta yang langsung diterima oleh Mualim, Gubernur Aceh. Kemudian datunya bilang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Malaysia yang terdampak bencana Dapat, ya. akan diberikan bantuan tunai 500 ringgit. Masya Allah. Allah. Dan baru Baik aja saya banget, dengar Malaysia. katanya Malaysia kirimkan pasukan bomba ke Aceh. Memang terbaik betul lah Malaysia ini. Kayak saudara kandung. Emang benar ya kata orang-orang, tetangga yang baik itu rezeki. Sudahlah kawan-kawan Malaysia, tak usah kalian risaukan lagi ucapan si menteri. Ini peringatan terakhir Gatot Nurmantio kepada Prabowo. Sudah banyak yang memperingati, memberikan nasihat tapi gak didengar. Baru kalau menterinya itu langsung ngercep Prabowo Subianto ini. Apa sih tujuan Prabowo ini apa ya? Ngotot ingin jadi presiden. Tujuannya apa? Untuk rakyat? Apa untuk usahanya sendiri? Ya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya perlu sampaikan ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Mualim, gubernur, ini adalah lebih dari tsunami. Oh, ya Allah. Ini pernyataan yang benar. Karena ketika tsunami menambah Aceh, semuanya yang rusak ada di pinggir pantai. Kita mudah memasuki semua tempat-tempat yang kena tsunami lewat laut. Tetapi ini sudah terpisah, dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah lumpur yang tebal. Dan ini menghilangkan semua yang dia miliki, mau uang, mau sertifikat, mau tanah, segala macam kena hilang. Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3.000 kalau dicari dengan benar. Saya pastikan itu, asal dicari dengan benar. Dan Pasti ya. Jika dicari dengan benar, yang meninggal, yang tertimbun semuanya itu bukan 1.000 orang yang sudah meninggal, tapi bisa jadi sampai 3.000 loh, teman-teman. Berhubung pemerintah kurang efisien mencari titik korban yang belum ditemukan, ya masih 1.000.
tuh? Waktu pegang beras tadi orang tua saya kayak mimpi. Kami dapat makan. Aduh, makasih kayaknya makannya enggak sedang. Mudah rezeki saya. Bahagia mereka ya. Utuh loh, rumah Allah masih utuh teman-teman ya. Padahal dikelilingnya sudah hancur, sudah rata dengan tanah, masya Allah. Masjid ini masih utuh. Allah, tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik. Mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita boleh berkibar di Aceh. Ini tanda apa teman-teman ya? Apakah tak lama lagi Aceh akan merdeka? Wow. Terima kasih untuk Malaysia. Kita lebih. Ini datang bersama bantuan lagi. Paling dahsyat ni ya. Tengok tu dalam tu masih ada lumpur. Semuanya Masya Allah. Mana sawah bagian D di mana? Inilah kawasan Merdu Pidijaya. Enggak masuk. Ini kita di dalam kampung. Sabar ya. Pelan ya. Pelan-pelan. Ada lagi. Ada lagi. Paper. Cuma yang tinggal. Cuma yang tinggal. Ya Allah. Sabar adik sabar. Ya Allah, gak bisa bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi Mereka wabarakatuh. begini ya teman, bukan rakus, tapi mereka benar butuh makanan. Karena bantuan Indonesia tuh telat. Sampai mereka benar-benar kelaparan loh. Halo wabarakatuh tuan-tuan. Panggilan kecemasan, saya nak minta tolong tuan-tuan satu benda je. Iaitu kita memerlukan sangat-sangat kelambu sebanyak 200 unit yang bernilai RM30 untuk masa-masa banjir di Aceh. Bantu saya tuan-tuan. Assalamualaikum. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Itu loh orang yang dihujat di Indonesia tapi masih bantu saudaranya di Sumatera dan Aceh, masya Allah. Ya JC Bantuan Banjir Allah, Sumatera Aisyah ini baik Aceh banget. Tamiang Desa Dalam. Bismillah. Mungkin andai kata orang Aisyah ini orang Indonesia dan bencana itu ditimpa kepada Malaysia dan Aisyah dibenci oleh Malaysia, gak mungkin orang Indonesia itu memberikan bantuan ke Malaysia, gak mungkin teman-teman. Ini loh pemuda Malaysia yang hatinya terbuat dari apa teman-teman ya. Ini patut dicontoh loh. Masya Allah, air bersih ya, Masya Allah, mereka sangat butuh air bersih.
Kita saudara. Iya mas. Iya benar kita saudara. Bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. Assalamualaikum. Bismillah. Gimana Tara? Mana bro? Dulu. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Untuk episod bersamamu kali ini, kita akan menyantui dan melihat bagaimana di sebalik kepesatan dan juga pembangunan yang ada di sekeliling kita, namun masih lagi ada individu yang memerlukan bantuan. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Ya Allah, Rabbi, teman-teman ya. Orang Malaysia ini, tepatnya negara Malaysia ini benar-benar cinta dengan Indonesia, dan khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera yang sedang ditimpa banjir. Sebenarnya kita itu tak perlulah, tak payah benci Malaysia. Kita berterima kasih kepada Malaysia. Malu kita seharusnya dengan Malaysia. Indonesia belum bisa buat apa-apa untuk rakyatnya yang sedang kelaparan. Malaysia sudah duluan kirim tim medis. Bahkan baru-baru ini Malaysia itu membuatkan bantuan rumah sederhana. Pertama, satu. Kedua, bomba dikirimkan loh teman-teman ya. Ya Allah, terbaiklah, best Malaysia lah. Oke teman-teman ya, mungkin teman-teman suka dengan video ini, ya silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, please subscribe. Baik, kita akhiri dan ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.